pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga
mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau saat ini kita masih boleh ada, itu semata karena pertolongan daripada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami datang menaikkan ucapan syukur kami kepadamu atas segala kasih dan pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Kepada malam hari ini, kami masih boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Sebelum kami masuk dalam ibadah kami Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Layakkan kami untuk datang di hadapan hadirat-Mu, menaikkan syukur kami kepadamu. Biarlah apa yang kami perbuat saat ini semua boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah kami, mulai dari awal hingga selesainya, bahkan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami perbuat dalam hidup kami semua boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap masuk ke dalam ibadah kami. Haleluya. Amin. Ya Allah
berdiri. Pertolongan kami hanya dari Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menghimpunkan kami pada malam hari ini. Kami punya maksud tujuan yang sama Tuhan. Kami mau datang memuji, menyembah Engkau, karena hanya Engkau yang kami layak kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu. Sepanjang sepekan lamanya Tuhan sudah jaga peliharakan kami, sehingga kami berhimpun pada malam hari ini. Kami akan menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin. Lewat puji-pujian kami, nama Tuhan, Tuhan di hati Tuhan disenangkan, membawa berkat bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan ibadah kami malam hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, satukanlah hati kami. Hati kami terpuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkan tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku.
berdiri. Amin. Haleluya. Kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita ganti pujian kita. Tak berkesudahan. Haleluya.
akan duduk Amin. dari hari ke hari. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Apa yang kita balaskan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, selain daripada kita datang bersyukur kepada. Terima kasih Yesus atas segala apa yang Kau buat dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Dan ku bersujud di hadapan-Mu.
Haleluya. Di sini kami ada Bapa. Seberapa banyak yang Tuhan himpunkan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya tiba kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Jiwa kami haus akan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah suluh pada jalan kami, dapat menerangi perjalanan hidup kami agar tidak tersesat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sebab itu mari Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapan khusus ada atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, semua yang telah melayani Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan sudah memberkati dan mengurapi terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua pelayanan berpusat hanya kepada Engkau Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur akan kebenaran-Mu yang kami akan terima malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Mari kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20, kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20. Mari kita baca sama-sama supaya kita diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini. 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mulai dari kata karena itu kita baca sekali lagi. 3. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu pemuda remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mulai dari karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Semua kita pada malam hari ini ya kita akan belajar dari firman Allah. Kota Korintus adalah satu pusat kota yang pada masa itu adalah kota yang berkembang. Pusat ekonomi di sana, pusat pemerintahan juga, bisnis di sana, dan saudara, di mana daerah itu berkembang, di mana daerah itu sangat pesat, di sana pun juga ya ada berbagai latar belakang status yang ada di sana. Nah saudara, ada satu kuil yang terkenal di kota Korintus, kota terkenal dengan kuil Dewi Afrodit, ya, Dewi Afrodit. Saudara, ini kuil ini ketika orang-orang masuk di sana untuk mempersembahkan korban, untuk melaksanakan ritual keagamaan mereka, tentunya yang mereka sembah adalah dewa, patung Dewi Afrodit di situ. Saudara,
Di tempat itu setelah mereka mempersembahkan atau melakukan ritual penyembahan, di sana disediakan ada sejumlah banyak besar bilik atau tempat-tempat kamar-kamar untuk mengadakan pesta seks di sana. Jadi ada 1000 pelacur di sana disiapkan untuk orang-orang akan mengadakan pelacuran di sana. Melakukan pesta seks untuk memuaskan keinginan nafsu birahi mereka. Dan itu bagi mereka wajar. Bagi mereka biasa. Ya. Nah saudara, di samping itu, di tempat di kota Korintus yang terkenal dengan pelacuran bakti di sana, juga ada konsep pemahaman aliran atau ajaran gnostik. Ya, ini satu ajaran yang berkembang pada masa itu, ajaran gnostik. Dan salah satu ajaran yang diajarkan adalah tubuh dan roh. Kalau tubuh itu ya bersifatnya duniawi. Tubuh itu mau saudara perlakukan baik atau tidak baik, tidak jadi persoalan. Tubuh itu hubungannya untuk sifatnya sementara. Tetapi roh itu bersifat rohani. Ya. Tubuh saudara mau diperbuat apa saja, mau melakukan sepuasnya mengingini, melakukan pelacuran, melakukan hal-hal yang jahat sekalipun gak jadi masalah. Karena tubuh atau istilahnya materi ini, tubuh ini ya jasmani. Saudara mau memperlakukan baik atau tidak baik, ya gak jadi soal. Ya, karena tubuh itu sifatnya sementara. Tetapi roh itu sifatnya kekal. Nah saudara, ajaran ini tidak sedikit juga masuk ke dalam gereja yang ada pada masa itu di kota Korintus. Itulah sebabnya kalau saudara membaca 1 Korintus ini, meskipun jemaat-jemaat penuh dengan karunia-karunia rohani, kalau saudara baca pasal 11, pasal 12 ada karunia-karunia di sana. Tetapi juga tidak sedikit ada jemaat-jemaat yang orang-orang yang mulai ikut dengan konsep pemahaman gnostik. Ataupun ikut pola-pola penyembahan kafir. Ya. Dulunya sembah Dewi Afrodit. Ketika mereka percaya, masuk menjadi orang percaya, orang Kristus, orang Kristen, ya ada sedikit pola-pola penyembahan itu yang sulit untuk ditinggalkan. Nah saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Korintus. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau ajaran gnostik mengajarkan bahwa tubuh saudara mau memperlakukan entah yang baik ataupun yang jahat tidak jadi persoalan karena sementara. Tetapi bagi Rasul Paulus yang saya percaya oleh ilham roh Allah, ilham roh Tuhan menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Ini untuk menentang, menangkis,
mematahkan konsep pemahaman ajaran Gnostik yang berkembang pada masa itu. Saudara yang dikasihi, memuliakan Allah dengan tubuh. Mengapa? Ya. Kalau saudara membaca di dalam ayatnya yang ke-15. Ayat 15. Ini hal yang pertama. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Mari sama-sama katakan, tubuh kita anggota Kristus. 3. Ya, saudara. Mari kita semua baca itu, kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 30. Efesus pasal 5 ayat 30. Ayat 23 dulu kita baca, saya baca ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi Rasul Paulus alegori. Ya. Suami adalah kepala daripada istri. Ya. Jadi bukan tabalik, istri kepala, suami yang jadi tubuh. Tidak. Suami adalah kepala dan istri. Ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ayatnya yang ke-30 dikatakan. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Kita ini anggota tubuh Kristus. Kristus yang menjadi kepala. Dan kita tubuhnya. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen adalah tubuh daripada Tuhan. Tidak mungkin kepala atau tidak mungkin tangan akan pukul matanya. Ya. Ada yang sini pukul matanya? Apa ini mata ini tidak ada gunanya. Pukul. Atau kaki berkata kepada tangan, aduh tidak ada guna kau tangan. Semua saling melengkapi. Kita adalah anggota tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12. Bisa ditampilkan? Saya akan baca ayat 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 12, firman Tuhan berkata, karena sama seperti tubuh kita, tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 27 katakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi sekali lagi penegasan. Mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh yang ada? Untuk mematahkan konsep pemahaman Gnostik
ataupun yang berkembang pada masa itu adalah di tempat-tempat pelacuran-pelacuran bakti. Ada orang yang menjajakan seks di sana. Ya. Ada orang-orang yang mempersembahkan korban sekaligus juga pergi untuk memuaskan keinginan hawa nafsu mereka. Kita perlu memuliakan Allah dengan tubuh kita karena apa? Kita ini adalah tubuhnya Kristus. Sekali lagi, Kristus adalah kepala dan kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadanya adalah anggota tubuh Kristus. Berikutnya, yang kedua. Haleluya. Yang kedua, saudara lihat di ayatnya yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yang kedua, mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Karena tubuh ini adalah baitnya Roh Kudus. Bait Roh Kudus. Roh Kudus kita peroleh dari Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dengar firman yang disampaikan. Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Timbul iman, timbul percaya kita. Makanya kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Orang yang percaya kepada Yesus, Alkitab katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang percaya kepada Yesus kalau hatinya tidak ditarik oleh Roh Kudus. Jadi yang membuat saya dan saudara percaya kepada Yesus itu bukan kemampuan kita, bukan dari diri kita, tetapi Roh Kudus yang membawa, Roh Kudus yang mengerjakan itu semua sehingga kita menjadi percaya kepada Kristus. Haleluya. Dikatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Masing-masing kita menyadari bahwa tubuh saya adalah baitnya Roh Kudus. Haleluya. Bait Roh Kudus. 1 Korintus pasal 3. Ayat 16. Satu Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu, tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah itu diam di dalam kamu? Saudara, ini satu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus sekali lagi kepada jemaat yang ada di Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Itu hal yang pertama, makanya kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Yang ketiga, dalam ayat pembacaan kita, dalam ayat 20 bagian A dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita dibeli dengan apa, saudara?
Mari 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19 dikatakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Rasul Paulus sampaikan, kamu telah dibeli. Harganya itu lunas, bukan kredit, bukan dicicil. Kalau sekarang ya, barang yang kita punya ada yang sudah lunas, tapi ada juga yang masih kredit, cicil. Ya, salah nggak salah? Yang salah kalau nggak mampu bayar, ditariklah, pakai debt collector datang. Haleluya. Kamu, tubuhmu telah dibeli dengan harga yang mahal, lunas. Dengan apa? 1 Petrus katakan, Rasul Petrus katakan, kamu telah dibeli dan harganya mahal. Ya. Bukan dengan barang perak, bukan dengan emas, bukan dengan permata, bukan dengan hal-hal yang duniawi kamu ditebus, kamu dibeli. Tetapi Alkitab katakan, kita dibeli dengan harga yang mahal, yaitu ayat 19, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Jadi saudara, itulah sebabnya ayat selanjutnya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Mengapa kita memuliakan Allah dengan tubuh? Karena kita ini, tubuh kita adalah anggota Kristus. Karena tubuh kita ini adalah kediamannya, baitnya dari Roh Kudus. Yang ketiga, karena tubuh kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Saudara, konsep hukum Taurat, coba saudara lihat. Dalam imamat, kitab imamat, saya mau ajak kita membandingkan. Imamat pasalnya, saudara bisa lihat itu dalam pasal 4 dan pasalnya yang kelima, ada korban penghapus dosa. Ya, ada korban penghapus dosa. Pasal 5 ayat 1. Ya, ini ada kriteria-kriteria dalam ketika seseorang berbuat dosa. Ya. Ayat 1 saya baca, apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia,
Dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Saudara, ada beberapa catatan di sini tentang najis. Intinya kalau seseorang najis, kalau seseorang berdosa, maka yang mereka harus lakukan adalah mereka akan membawa korban persembahan. Mereka akan membawa seekor betina dari domba atau kambing untuk menjadi korban penebus salah. Ya. Dengan demikian imam akan mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Kalau saja korban domba betina atau kambing betina bisa mengampuni dosa-dosa manusia pada zaman perjanjian lama, mari kita melihat. Ini yang tadi pagi saya ingin sampaikan ayatnya, tapi saya lupa. Maka malam hari ini saya mau sampaikan ayat Ibrani pasal 3, pasal 9. Ibrani pasal 9, mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Ibrani pasal 9. Haleluya. Ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Haleluya. Ibrani pasal 9 ayat 13 dan ayat 14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Kalau saja darah korban binatang bisa menyucikan, mengampuni dosa-dosa manusia pada zaman perjanjian lama, secara jasmani, ketika mereka yang sudah berbuat dosa, najis, dan mereka membawa binatang sebagai korban penghapus dosa, dan imam-imam mengadakan penyembelihan, memercikkan darahnya pada mezbah, kemudian umat Tuhan akan pulang dengan sejahtera, akan pulang dengan damai. Karena apa? Ada darah yang telah dikorbankan di sana. Ada darah yang menjadi penebus salah. Mereka tadinya yang tertuduh karena dosa, karena najis, pulang dengan damai, pulang dengan sejahtera karena pengampunan lewat darah binatang. Haleluya. Penulis kitab Ibrani katakan, betapa lebihnya ya darah Kristus
yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Jadi darah Kristus menyucikan dosa-dosaku, menebus saya dari segala dosa-dosa saya, dari segala pelanggaran-pelanggaran saya. Saudara, dalam ayatnya Ibrani yang sama ayat 22. Ya, ayat 22. Haleluya. Ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Tanpa penumpahan darah tidak akan pernah ada pengampunan. Haleluya. Itulah sebabnya hampir segala sesuatu itu disucikan dengan apa? Ada penumpahan darah. Orang yang najis harus tertumpah darah supaya kenajisannya tidak najis lagi. Ya, karena ayat 22 berkata semua, ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan akan salah, akan dosa. Ayat 27 dan ayat 28 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus, ya. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Haleluya. Jadi Kristus, Tuhan Yesus hanya satu kali saja menanggung dosa-dosa kita. Hanya satu kali. Hanya satu kali Tuhan Yesus disalib. Enggak dua kali. Itu kedatangan Tuhan pada kali yang pertama kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Pada tanggal 29 Maret ini kita akan memperingati akan wafat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Meskipun sudah ada perubahan regulasi daripada Kementerian Agama, pemerintah dalam hal ini, tapi di kalender masih tetap wafat Isa Al-Masih. Padahal sudah ada, ya, kematian Tuhan Yesus. Semua yang tentang Isa Al-Masih sudah diganti dengan Tuhan Yesus, tapi di kalender saya masih Isa Al-Masih. Tidak tahu di kalender Bapak Ibu, ya. Terlepas dari itu, tanggal 29 kita akan memperingati akan kematian Tuhan Yesus. Satu kali untuk selama-lamanya. Ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Haleluya. Menanggung dosa saya, menanggung dosa kita semua yang hadir malam hari ini. Dia tanggung itu di atas kayu salib. Haleluya. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Saudara menantikan Tuhan Yesus? Amin. Haleluya. Tuhan Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi Tuhan Yesus datang kali yang kedua bukan untuk menanggung dosa lagi, bukan datang untuk disalib kembali, tidak. Haleluya. Tetapi Dia akan datang untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Haleluya. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Haleluya. Bukan kekristenan, sekali lagi saya katakan, bukan haram atau tidak haram. Ya. Bukan boleh atau tidak boleh. Saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal
pasal 6 tadi. Ayatnya yang ke-12 di sana dikutip. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Halal. Ya. Makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa Afrodit. Halal atau tidak halal? Haram atau tidak haram? Ya. Paulus katakan segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Kekristenan tidak lagi berkutat di halal atau haram, halal atau haram. Makanya Kristen tidak ada apa itu yang biasa ada cap stempel haram. Halal ini. Stempel apa itu? Saudara tahu. Ya. Coba lihat lagi di saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Banyak di 1 Korintus karena memang ini hal-hal masalah persoalan-persoalan yang banyak terjadi di kota Korintus, khususnya di dalam jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 10 ayat 23 dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kekristenan bukan lagi berbicara halal atau haram. Bukan lagi berbicara boleh atau tidak boleh. Tidak. Tapi lebih daripada itu muaranya. Apakah semua yang kita lakukan itu berguna atau tidak berguna? Bermanfaat atau tidak bermanfaat? Membangun atau tidak membangun? Itu kekristenan. Jadi kalau merokok, bagaimana Pak Pendeta? Boleh atau tidak? Bukan boleh atau tidak, berguna atau tidak berguna. Membangun atau tidak membangun. Haleluya. Bagi orang yang merokok ya bolehlah. Ya. Lagian juga tidak ada di Alkitab ditulis, Pak Pendeta, tidak ada ditulis dilarang merokok. Yang ada dilarang mengingini barang sesamamu. Jadi kalau ada yang tidak punya rokok, jangan minta ditemani, larang mengingini. Haleluya. Sekali lagi kekristenan bukan boleh atau enggak boleh, tapi apakah itu berguna atau tidak berguna? Apakah itu membangun atau tidak membangun? Haleluya. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita adalah anggota Kristus. Tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus. Tubuh kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Malam ini kita akan memperingati, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu, siapkan tubuh kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Hari para diaken menyiapkan meja perjamuan untuk kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Haleluya.
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Tubuh kita adalah anggota tubuh daripada Kristus. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus. Bait daripada Allah. Tubuh kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Dengan darah Yesus Kristus sendiri. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Mari Bapak Ibu, anak-anak muda, remaja, mari kita semua persembahkan tubuh kita. Bukan untuk kepuasan, bukan untuk memuaskan keinginan daging kita. Tapi bahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami diteguhkan dengan firman Allah. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami memuliakan Allah dengan tubuh yang Tuhan berikan. Dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami, tubuh kami mau persembahkan untuk Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih untuk tubuh yang telah Engkau tebus dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan untuk tubuh ini adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Tubuh kami adalah bait daripada Roh Kudus. Mana Roh Kudus Allah bertahta di dalam tubuh kami. Itulah sebabnya selayaknya lah kami memuliakan Allah dengan tubuh kami. Kami tidak mau memuaskan mata kami,
tangan kami, mulut kami untuk perkara-perkara yang sia-sia. Untuk perkara-perkara duniawi. Tapi biarlah tubuh kami Tuhan, kami mau persembahkan untuk Tuhan. Biarlah tubuh kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Karena hidup kami bukannya milik kami lagi, tapi Kristuslah yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada kami, menegur kami, mengingatkan kami, menginsafkan kami, menyadarkan kami. Terima kasih Bapa. Malam ini Tuhan, kami akan kembali untuk bersekutu, memperingati akan karya penebusan Kristus, akan pengampunan dosa-dosa kami lewat tubuh dan darah Tuhan yang akan kami nikmati pada malam hari. Kuduskan kami semua, layakkan hamba-hamba-Mu, kami semua para pelayan-pelayan yang akan melayani perjamuan kudus. Layakkan kami semua, kuduskan kami semua Tuhan. Begitupun dengan umat-umat Tuhan, biarlah Engkau kuduskan kami semua. Dengan iman kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akan siap menikmati tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dari awal. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Amin. Haleluya. Bukan dengan emas perak tak menebus diriku,
Sekali lagi mari dengan iman kita terima tubuh dan darah Tuhan. Percaya bahwa ketika tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan tubuh jasmani kita, dengan iman, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam beban berat diberi kelegaan oleh Tuhan, yang masih terikat dengan berbagai kenajisan dosa oleh darah Kristus, oleh tubuh Kristus, engkau akan disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari engkau angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita akan tubuh Tuhan. Dengarkan firman Allah. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya. Mari dengan iman kita makan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan tubuh Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat cawan perjanjian yang dimeteraikan dalam darah anak domba Allah. Tinggi-tinggi melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita akan darah Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang telah tercurah untuk menebus dosa-dosa kami. Mari dengan iman kita minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus atas pengorbananmu bagi kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang paling berbahagia. Sebab Engkau telah tebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Darah yang mahal. Darah yang tidak ada taranya dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk itu. Biarlah kami mau memuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami ini. Tubuh jiwa roh kami mau memuji-muji Engkau ya Tuhan. Karena Engkau telah membeli kami dengan harga yang begitu mahal. Engkau telah tebus kami Tuhan dari hidup kami yang sia-sia ini. Dan Engkau membawa kami kepada hal yang indah, yaitu hidup yang kekal. Sebab kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tidak ada yang kami takutkan lagi ya Tuhan. Karena Engkau hidup di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas firman-Mu yang telah menguatkan kami, yang menasehati kami, yang menuntun kami untuk terus hidup di dalam Engkau di tengah-tengah dunia ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Engkau telah pakai untuk menjadi penyambung lidah-Mu pada saat malam hari ini. Sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semuanya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tinggal dalam hidup kami. Bertumbuh, berakar, berbuah. Demi untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Ingatkan kami selalu ya Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, biarlah tubuh ini selalu mempermuliakan Tuhan. Dan kami persembahkan seutuhnya kepadamu. Itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pakai hamba-Mu lebih dari hari-hari yang lalu. Pengurapan kuasa wibawa dari sorga mengawali, menyertai hamba-Mu dimanapun dia berada melayani Tuhan, khususnya di kota Mamuju ini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu luar biasa, yaitu firman-Mu bagi kami. Saat ini kami akan membawa persembahan Tuhan. Berkati tangan kami yang terulur, baik yang membawa milik-Mu. Tuhan buka tingkap-tingkap langit sorgawi, mencurahkan berkat-Mu Tuhan, karena mereka melakukan kebenaran firman-Mu. Kami semuanya apa yang kami persembahkan, kami berikan yang terbaik kepada Tuhan, sebab Engkau telah memberi yang terbaik bagi kami. Apa yang kami punya itu semua berasal dari Tuhan. Kami pun kembalikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lakukan semuanya ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Kita angkat pujian kita, bernyanyilah. Nyanyikanlah nyanyian syukur-syukur baginya.
Silakan duduk. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk jadwal kita sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Kamis pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama, dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Hans Muntuan, musik Elsa, Gideon, Stefan, dan Bapak Yohanes. Singers Bapak Medi, Bapak Otniel Amba, dan Bapak Daniel Siahaan. Rebana, Vena, Ein, dan Amora. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Justinus Yitma dan Bapak Zumianto. Aser Bapak Ibu Immanuel Sonda. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailom. Musik Gusti, Tria, Kenzo, dan Timothy. Singers Saudara Immanuel, Saudara Novito, dan Saudari Tasya. Rebana, Vanessa, dan Terry. Banners Aldi. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Limbong Petrus dan Ibu Yeni Situmeang. Aser Bapak Ibu Ignatius Ismail. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, pengumuman tambahan. Tidak ada pengumuman tambahan. Segera kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, terima kasih Tuhan, dan sebentar doa akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Sepanjang
pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau yang layak menerima pujian dan syukur. Terima kasih buat pimpinanmu yang sudah menyertai kami dalam ibadah malam hari ini. Kami percaya setiap umatmu yang hadir, baik orang tua, pemuda remaja, sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Jangan ada satupun yang akan kembali dengan kosong dan kecewa, tapi semua kembali dengan damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kalau ada anak-anakmu yang datang malam ini yang dalam keadaan tubuh yang sakit, kami percaya kuasa firman-Mu sudah menyembuhkan. Sakit penyakit kami tolak itu dalam nama Yesus. Buat disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan hati dan pengharapan yang kokoh akan Engkau, karena Engkaulah penolong satu-satunya. Terpuji namamu Bapa di surga. Dan sebentar kami akan berpisah. Seluruh kegiatan di sepanjang minggu berjalan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadilah semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan setiap korban persembahan milik-Mu yang telah diletakkan, Tuhan tilik semua, lalu Tuhan memberkati. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu yang tidak tertadakan, sehingga semua menikmati kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Terpujilah namamu Bapa di surga. Berkati dalam tugas-tugas yang ada, dalam pekerjaan, dalam usaha apapun yang dikerjakan umat-Mu, yang tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di desa-desa. Berikan hikmat dan akal budi, takut akan Tuhan menjadi bahagian mereka. Bahkan aparat keamanan TNI Polri, Tuhan berkati dalam tugas-tugas yang ada, sehingga semua dapat mengalami pertolongan Tuhan. Kami sebagai umat yang percaya tetap bebas dan leluasa di dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini, biar semua itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan kiranya Tuhan menyertai umat-Mu yang kembali ke rumah, bahkan di sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui setiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu, sehingga dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan untuk dapat memuji-muji nama-Mu, memuliakan Engkau di sepanjang hidup ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput saleh satelnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.